Bab 371, Perjamuan Kecil. Undangan yang membuat iri orang lain ibarat kentang panas di tangan Zhu Ping'an. Jika memungkinkan, Zhu Ping'an sangat ingin memberikan undangan ini kepada orang lain. Mari kita tidak membicarakan tentang Ouyang Zishi. Hanya memikirkan cara Nona Yan Er melemparkan sepatunya ke lantai 2 menghadap ke jalan ketika dia memuji pejabatnya di jalan kekaisaran sudah cukup untuk membuatnya berjalan-jalan tanpa makanan. Jika Nona Yan Er memberitahu Yan Song atau Yan Sifan bahwa dia secara tidak sengaja memata-matai dia saat mandi. Tapi dalam masyarakat feodal ini, anak perempuan sangat mementingkan kehormatan dan integritas, dan Nona Yan Er mungkin tidak akan mengatakan apapun. Namun, bagaimana jika aku memberitahumu? Rasanya sangat asam dan menyegarkan sehingga saya bahkan tidak dapat membayangkannya. Ngomong-ngomong, belum terlambat untuk mabuk sekarang. Sepertinya sudah terlambat, aku sudah menerima undangannya. Berdasarkan kelakuan pria gendut Yan Sifan yang mengundangnya ke jamuan makan di Menara Zhuangyuan terakhir kali, diperkirakan meskipun dia benar-benar mabuk, dia akan dibawa ke rumah Yan. Itu adalah berkah, bukan kutukan, tapi kutukan yang tidak bisa dihindari. Tak berdaya, Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Siwei, memintanya untuk menjaga Wang Shizhen dengan baik, dan kemudian pergi ke rumah Yan bersama yang lain. Skala perjamuan Enrong kecil Yan lebih kecil dibandingkan dengan perjamuan Enrong besar karena jumlah orangnya jauh lebih kecil, totalnya sekitar 30 orang. Selain Zhu Ping'an, 9 jinsi baru lainnya diundang, dan orang-orang lainnya di Yan Mansion semuanya adalah pejabat. Ada lebih dari satu orang yang dikenal Zhu Ping'an di sini, salah satunya adalah Zhang Juzheng, yang dia temui di rumah Su Jie, dan yang lainnya adalah seragam Fei Jinyiwei yang dia temui tak lama setelah tiba di ibu kota dan bertanggung jawab menangani perselisihan kantong uang. Tampaknya rekannya bernama dia mengalaminya secara mendalam. Ngomong-ngomong, bukankah benar Tuan Shen sangat tidak menyukai Yan Song? Pada saat itu, dia bahkan menyebut Yan Song sebagai orang nomor satu yang mati, mengejek Yan Song dengan mengatakan, ketika Anda melihat Perdana Menteri Yan, kamu harus memanfaatkan orang-orang kaya. Mengapa dia datang untuk menghadiri jamuan kecil Yan Song? Juga, siapa pria parubaya yang mengenakan seragam adu banteng yang duduk di depan Shen yang berpengalaman ini? Saya harus mengatakan bahwa pria ini benar-benar menarik perhatian, dia tinggi, kulitnya seperti bola api, dan wajahnya juga merah tua. Saya merasa Guan Yu dari periode 3 kerajaan baru saja memiliki kulit ini warna. Perjamuan Enrong kecil ini untuk Yan Song. Faktanya, Yan Sifanlah yang bertanggung jawab. Yan Song menunjukkan bagian bawah tubuhnya di awal, mengucapkan selamat kepada Zhu Ping'an dan yang lainnya, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada pejabat yang hadir untuk meminta maaf agar tidak merasa tidak enak badan. Dia menyerahkan penyelenggaraan perjamuan kepada putranya Yan Sifan. Tuan Lu, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Tuan Lu. Mungkinkah saya pindah ke sini? Sebelum Yan Song pergi, dia menghampiri pria parubaya yang mengenakan pakaian adu banteng dan bertanya. Tuan Yan, sama-sama. Tuan Yan ada yang harus dilakukan. Tidak perlu meminta nasihat. Lu harus tahu bahwa saya tidak akan mengatakan apa-apa dan saya tidak akan berhenti berbicara. Pria parubaya dalam adu banteng seragam tersenyum sedikit, berdiri dan membungkukkan tangannya ke Yan Song. Setelah keduanya membisikkan beberapa kata satu sama lain, pria berseragam adu banteng meninggalkan perjamuan bersama Yan Song. Ketika mendengar Yan Song memanggil pria parubaya berseragam banteng, Tuan Lu, Zhu Ping'an samar-samar menebak identitas pria parubaya berseragam banteng. Mengenakan seragam adu banteng, pria dengan nama belakang Lu yang duduk di sebelahnya adalah Jin Yiwei. Sekilas, dia tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Jin Yiwei, dan setidaknya dia memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada Shen. Itu terlihat dari sikap Yan Song terhadapnya barusan. Di dinasti Jiajing, satu-satunya orang bermarga Lu yang terkait dengan Jin Yiwei dan memiliki kedudukan sangat tinggi adalah Jin Yiweidu. Komandannya mengangkat Lu Bingel. Lu Bing, ini adalah orang hebat lainnya dalam sejarah. Dikatakan bahwa Lu Bing menjadi dekat dengan Yan Song dan putranya selama proses berurusan dengan Xia Yan,
dan hubungannya menjadi baik sejak saat itu, dan tampaknya hal ini memang terjadi sekarang. Chunfu, kamu bisa kembali sendiri setelah jamuan makan. Kamu tidak perlu menungguku, kata Lu Bing kepada penjaga berseragam Feiyu sebelum dia pergi undangan Song tadi. Chunfu, Sen Chunfu. Zhu Ping'an mendengar Lu Bing memanggilnya Jinyi Wei. Saya tercengang saat itu juga. Sen Chunfu, bukankah ini adikmu Sen Lian? Selain Yang Jisheng, Sen Lian adalah orang terkenal yang memakzulkan Yan Song di dinasti Ming. Menurut catatan sejarah, Sen Lian dilahirkan sebagai seorang jinsi. Dia pernah menjabat sebagai hakim daerah dan pengawal kerajaan. Dia jujur dan membenci kejahatan, dan sangat dihargai oleh Lu Bing. Mungkin karena penghargaan Lu Bing, Sen Lian diundang ke perjamuan di rumah Yan. Faktanya, Anda bisa memahaminya jika Anda memikirkannya. Sen Lian terlahir sebagai seorang jinsi, dan dia menonjol di antara para Jinyi Wei. Dia menulis naskah dan membuat berkas kasus. Siapa di antara Jinyi Wei yang dapat dibandingkan dengan Sen Lian, yang terlahir sebagai seorang Jinyi bisa diapresiasi oleh Lu Bing bisa dimaklumi, apalagi Lu Bing mengapresiasi para ulama. Setelah Yan Song dan Lu Bing pergi, Yan Xifan mengadakan pesta kecil-kecilan. Karena Zhu Ping'an adalah sarjana nomor 1, tempat duduknya di perjamuan ini juga diatur berada di depan meja bersama Yan Xifan dan yang lainnya. Awalnya baik-baik saja, tetapi setelah 3 putaran minum, keadaan menjadi sedikit di luar kendali. Sumber hilangnya kendali adalah Yan Xifan. Setelah Yan Xifan minum selama 3 putaran, dia melepaskannya. Dia berteriak untuk 6 minuman dengan suara keras. Dia sering meminta orang untuk minum. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Zhu Ping'an. Ayo, mari kita bersulang untuk juara kita. Yan Xifan duduk di kursinya, mengulurkan tangannya yang gemuk seperti pengeliling babi, menunjuk ke arah Zhu Ping'an, dan menyarankan kepada semua orang di meja yang sama. Bagus. Semua orang di meja merespons satu demi satu. Kemudian Zhu Ping'an harus minum segelas anggur. Dia tidak punya pilihan selain minum di depan semua orang. Setelah minum, Zhu Ping'an sedikit santai. Mulai sekarang, sepertinya Nona Yan tidak memberitahu Yan Song dan putranya bahwa dia secara tidak sengaja mengintip saat dia sedang mandi. Ziho, saya sangat senang memenangkan beasiswa nomor 1 di NK di tahun lemah saya. Sekarang saya memikirkannya, terakhir kali saya mencoba yang terbaik dengan Anda di gedung beasiswa nomor 1, itu bagus tanda tangan ke gedung cendekiawan No. 1. Bagaimana menurut Anda? Teriak Yan Xifan. Setelah minum, dia memasukkan sepotong daging rusa ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Dia memandang Zhu Ping'an dan bertanya. Tentu saja, Ping'an, terima kasih, Tuan Yan. Zhu Ping'an sedikit melengkungkan tangannya, tersenyum di wajahnya, tapi di dalam hatinya, dia mengutuk, sungguh tidak tahu malu, kamu berani mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa melakukan pawai yang begitu gencar, dari pagi hingga larut malam, belum lagi petasan di rumah Wei Guogong di sebelahnya begitu keras sepanjang malam sehingga mustahil untuk tidur. Li Su meminta pelayan Baozi untuk memberikan kepadanya saat ujian keesokan harinya, aku bahkan tidak bisa menangis selama ujian istana ini. Namun pada akhirnya, Ouyang Zishi bahkan tidak masuk ke kelas 1, namun ia memenangkan hadiah pertama. Ini mungkin sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yan Xifan. Agensi itu terlalu pintar dalam perhitungannya, tetapi King King harus mengorbankan nyawanya. Faktanya, Zhu Ping'an tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut bibirnya ketika memikirkan hasil ini. Bab 372 bersulang. Terima kasih sangat mudah untuk diucapkan. Mengapa Anda, Tuan Yan, tidak memberi kami segelas anggur untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda? Begitu Zhu Ping'an selesai berbicara, Luo Longwen, yang duduk di meja di bawah Yan Xifan, mengangkat alisnya dan tersenyum. Zhu Ping'an bertanya dengan suara gelap. Apa yang dikatakan Tuan Luo memang benar. Zhu Ping'an mengangguk dan tersenyum, lalu mengisi segelas anggur untuk dirinya sendiri, meninggalkan meja, mendatangi Yan Xifan dengan gelas anggur di kedua tangannya, dan bersulang untuk Yan Xifan dengan kedua tangannya. Ping'an telah melakukan banyak hal sejak dia memasuki Beijing. Saya sangat berterima kasih karena telah dirawat oleh Guru Yan.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Guru Yan. Ziu berkata dengan kasar usaha kecil. Yan Sifan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya yang berminyak kesu. Ping An menepuk bahunya 2 kali. Dalam sekejap, 2 sidik jari berminyak tertinggal di seragam juara baru Zhu Ping An, yang bahkan memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Zhu Ping An menutup mata terhadap hal ini, seolah-olah dia buta, dan rasa terima kasih di wajahnya tidak berubah sama sekali. Tuan Yan, dengan sedikit usaha, Ping An dikirim ke King Yun. Beraninya Anda melupakan Ping An. Terima kasih banyak, Tuan Yan. Kata Zhu Ping An sambil mengangkat gelasnya untuk bersulang dengan kedua tangannya. Di permukaan, dia tampak penuh hormat. Rasa terima kasihnya tampak sangat tulus, tetapi di dalam hatinya, dia sangat tulus. Yan Sifan sangat puas dengan pengetahuan Zhu Ping An. Dia menepuk bahu Zhu Ping An 2 kali dengan cakarnya yang berminyak, lalu mengambil gelas anggur dengan tangannya yang gemuk dan berminyak. Yan Sifan dengan santai mengambil gelas anggur dengan satu tangan, menggoyangkan gelas itu ke arah Zhu Ping An dari kejauhan dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Zhu Ping An memegang gelas anggur dengan kedua tangannya dan bersulang di bawah gelas Yan Sifan, lalu mengambil anggurnya gelas dengan kedua tangan dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Setelah bersulang, Zhu Ping An kembali ke tempat duduknya dengan 4 sidik jari berminyak, senyum polos di wajahnya tetap tenang dan tenang. Luo Longwen, yang berada di sebelahnya, diam-diam merasa kasihan ketika melihat ini. Dia awalnya ingin melihat ekspresi tidak puas Zhu Ping An setelah seragam juaranya ternoda oleh minyak, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang menutup mata dan menutup mata. Namun, bagian timur tidak terang dan bagian barat terang. Luo Longwen jelas sudah bersiap dengan baik. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang dari sini, dia menyerang Zhu Ping An dari pelanggaran lainnya. Berbicara tentang Menara Zhuang Yuan, ketika saya berada di Menara Zhuang Yuan untuk Zhuang Yuan Lang Zhuang, Tuan Sang dan saya juga ada di sana. Pada saat itu, kami juga memberitahu Zhuang Yuan Lang beberapa pengalaman yang belum matang. Mengapa cendekiawan Zhuang Yuan lebih memilih seseorang daripada yang lain? Dia hanya bersulang untuk Tuan Yan, tetapi tidak berbicara dengannya. Tuan Biksu, maukah Anda minum? Luo Longwen duduk di sana, seperti ular berbisa yang menyemburkan racun. Melihat Zhu Ping An, dia bertanya dengan murung. Ini Luo Longwen. Luo Longwen yang antusias di Zhuang Yuan Lou saat itu terlalu palsu. Melihat sikap Luo Longwen yang bertekad untuk membuat Zhu Ping An mabuk sebelum tidur, Zhu Ping An hanya memiliki kalimat ini di dalam hatinya, jika Anda keluar untuk bermain-main, cepat atau lambat Anda harus membayarnya kembali. Saya baru saja menyembunyikan banyak anggur di jamuan besar, dan sepertinya saya tidak bisa menghindarinya di jamuan kecil ini. Roti panggang pembuka adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di meja wine. Karena Anda tidak dapat menghindarinya, sebaiknya Anda menghadapinya dan mungkin minum lebih sedikit. Bagaimana bisa? Gelas anggurnya kosong. Mohon tunggu sampai Ping An mengisi anggurnya sebelum menyapa tuanmu. Kemudian, Zhu Ping An memegang teko anggur di satu tangan dan gelas anggur di tangan lainnya, dan memanggang segelas anggur dari tangan kanan Yan Sifan. Proses umumnya adalah meminta gelar, terima kasih telah bertemu dengan saya, menuangkan anggur, bersulang dengan cangkir di kedua tangan, dan tolong jaga saya di masa depan. Bagaimanapun, ini hanya percakapan resmi, dan bukan jauh berbeda dengan zaman modern. Bedanya yang sedikit adalah pada zaman dahulu, bersulang bukanlah hal yang menyenangkan untuk mendentingkan gelas. Ketika saya memberi penghormatan kepada Shen Lian memandang Zhu Ping An dan tersenyum, lalu berkata, Zhu Ping An, Zhu Ziu, aku akhirnya tahu namamu. Perebutan kantong uang di Jalan Rening adalah berkat adik laki-laki yang angkat bicara. Satu kata langsung ke intinya, kalau tidak aku akan menghukum bajingan itu. Sungguh tidak mudah menjadi bajingan. Haha, Tuan Shen bercanda. Bahkan jika saya tidak mengatakannya, Tuan Shen pasti punya cara untuk menghukum bajingan itu. Zhu Ping An merasa sedikit bersemangat ketika mendengar Shen Lian memanggilnya adik laki-laki. Shen Lian adalah orang terkenal dalam sejarah, dia adalah orang yang jujur, membenci kejahatan sama seperti dia membenci kejahatan,
dan merupakan pejuang untuk melawan aturan hukum yang ketat dalam sejarah. Dia adalah salah satu orang dalam sejarah yang lebih saya kagumi. Namun, memikirkan adegan ketika saya pertama kali bertemu Shen Lian di sebuah restoran kecil terakhir kali, ketika Shen Lian dengan arogan memarahi Yan Song di restoran setelah minum, dan hal-hal lain setelahnya, saya juga dapat melihat bahwa selebriti sejarah yang saya kagumi adalah 100% jujur. Ya, tetapi beberapa dari mereka tidak fleksibel. Selain itu, mereka sedikit sombong dalam kebencian mereka terhadap kejahatan. Saat itu, saat mengaguminya, saya merasakan sedikit keringat untuknya. Saat bersulang pada saat ini, Zhu Ping'an berpikir dalam benaknya bahwa setelah pelatihan di Kuil Honglu Kementerian Ritus selesai dalam beberapa hari, dia akan menemukan kesempatan untuk mengingatkan Xian Lian bahwa Yang Mulia saat ini sedang merawat Yan Song pada saat sertifikat suci makmur, dan ini bukan saat yang tepat untuk mendakwa Yan Song untuk menghindari. Shen Lian mengusulkan 10 kejahatan jarang sejak awal sejarah. Selain itu, isi 10 dosa Su juga terbuka untuk didiskusikan. Perhatikan kata-kata dan ekspresinya. Beberapa bagian surat ini sepertinya memarahi Yan Song, namun nyatanya mereka juga menginjak-injak Kaisar Jiajing. Kaisar Jiajing adalah orang yang sangat menyelamatkan mukanya, terutama karena dia eksentrik dan rentan terhadap kecurigaan. 10 dosa, seperti itu ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Kaisar Jiajing tidak senang. Secara historis, Shen Lian menyebutkan 10 dosa jarang ketika Yan Song sedang berkuasa. Setelah menyerahkan surat tersebut, sebelum Yan Song sempat bereaksi setelah mendengar berita tersebut, Kaisar Jiajing mengamuk. Surat diserahkan, tidak suatu hari, Kaisar Jiajing sangat marah sehingga dia mengirim orang untuk menangkap Shen Lian. Dia memerintahkan Shen Lian untuk menjebak para menteri istana dan menghukumnya dengan tongkat di depan umum. Dikirim ke tempat terpencil untuk menjadi orang biasa. Beberapa tahun kemudian, dia dibunuh oleh Yan Xifan. Oleh karena itu, Zhu Ping'an berpikir bahwa setelah pelatihan, dia akan menemukan kesempatan untuk mengingatkan Xian Lian agar menghindari tragedi ini. Tuan Shen di restoran menulis puisi ajaib hari itu, dan Ping'an sangat mempercayainya. Untuk mengingatkan Shen Lian nanti, penting untuk mendapatkan kepercayaan Shen Lian, jadi Zhu Ping'an mengatakan ini tanpa meninggalkan jejak saat memanggang. Shen Lian terkejut pada awalnya, dan kemudian dia teringat 2 puisi ajaib yang dia improvisasi hari itu. Jika Anda belajar keras ketika Anda masih muda, Anda bisa menjadi kaya dengan uang, menggunakan orang-orang kaya. Kaisar sangat mementingkan pahlawan, dan artikelnya mengajar dan mengajar, segala sesuatu memiliki kualitas yang lebih rendah, tetapi ketegasan adalah satu-satunya yang tinggi. Kedua puisi ini diadaptasi untuk menyindir Yan Song. Zhu Ping'an mengatakan bahwa dia mempercayainya, yang berarti revisi Shen Lian bagus. Dengan kata lain, dia setuju dengan 2 puisi ajaib versi Shen Lian, dan selanjutnya mengisyaratkan bahwa dia juga mengagumi Yan Song. Tidak ada yang baik tentang lelaki tua ini. Adikku, yang merupakan sarjana terbaik, juga harus memiliki karya yang luar biasa. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa datang ke kamarku yang sederhana suatu hari nanti dan mari kita membicarakannya bersama. Shen Lian memahami petunjuk Zhu Ping'an dan mengangguk dengan senyum. Bab 373 Tuan Yan melindungiku. Arah angin di meja anggur diam-diam berubah setelah Zhu Ping'an berinisiatif untuk bersulang, dan untuk saat ini tidak bertiup ke arah Zhu Ping'an. Meja anggur penuh dengan anggur, orang-orang bersemangat, dan kesombongan Yan Xifan menjadi semakin kuat. Terutama setelah semua orang bersulang kepadanya satu demi satu, dia menjadi semakin sombong dan tidak pantas. Terlepas dari posisi resmi atau usia orang-orang di meja anggur, Yan Xifan selalu memiliki karakter yang bersemangat dan berwibawa. Meskipun dia adalah anggota senior partai Yan Xifan tidak menghormatinya. Satu-satunya orang di meja anggur yang tidak berani mencemooh Yan Xifan adalah Shen Lian. Meskipun posisi resmi Shen Lian hanyalah pengalaman Jin Yiwei, dia hanya bisa dianggap sebagai kader akar rumput. Jin Yiwei memiliki pendukung. Dia mendapatkan Lu Bing, perwira tertinggi Jin Yiwei. Yan Xifan juga memiliki kekhawatiran tentang Shen Lian. Selain mengkhawatirkan komandan pengawal Jin Yi, Lu Bing,
karakter Shen Lian juga di satu sisi juga tidak profan, dan dia sulit untuk dihadapi. Selain itu, karakter ini membenci kejahatan sama seperti kebencian, dan mengeluh ketika ketidakadilan tidak adil menjadi pejabat. Ketika dia menulis surat dan nasihat, dia jauh lebih bertanggung jawab daripada seorang pejabat. Secara teori, kepribadian Shen Lian tidak mudah bergaul di Jingyiwei. Dia selalu mengeluh tentang urusan resmi dan menulis surat kepada konselor, yang dapat dengan mudah menyinggung perasaan orang. Namun, ada pengecualian untuk semuanya, tetapi juga alasan promosinya adalah karena karakter dan kemampuannya diapresiasi oleh Lu Bing, komandan Jingyiwei. Lu Bing percaya bahwa Shen Lian adalah seorang yang berbakat, jadi dia lebih melindunginya. Dalam banyak aktivitas dan tindakan, seperti jamuan kecil ini, Lu Bing membawa Shen Lian bersamanya, dengan sengaja melatih Shen Lian dan mempersiapkannya untuk digunakan kembali di masa depan. Yan Xifan adalah orang yang cerdas, dia melihat niat Lu Bing dengan jelas, jadi dia memperlakukan Shen Lian secara berbeda dari orang lain dan menutup mata terhadap beberapa perilaku dan tindakan Shen Lian yang tidak kooperatif. Anggap saja itu memberi wajah pada Lu Bing. Membuat pengecualian untuk Shen Lian tidak berarti membuat pengecualian untuk orang lain, termasuk rakyatnya sendiri, termasuk Zhu Ping'an. Setelah minum beberapa gelas wine lagi, Yan Xifan merasa tidak senang, jadi dia memberi isyarat kepada para pelayan yang bertugas di perjamuan Xiao Enrong untuk mengambil beberapa botol raksasa. Setelah pelayan membawakan botol raksasa tersebut, Zhu Ping'an sedikit bingung setelah melihatnya. Botol raksasa itu seluruhnya terbuat dari emas. Kelihatannya seperti botol wine berkaki 3 yang retro, tapi pasti bisa disebut raksasa. Ukuran botol wine ini 2 kali lipat ukuran cangkir teh biasa. Kapasitas minum rata-rata seseorang akan cukup untuk membuatnya mabuk hanya dengan sekali minum, apalagi diri sendiri. Hahaha, ini enak. Yan Xifan, seorang pria pendek gemuk dengan satu mata memancarkan kilau yang mendominasi, melihat ke botol raksasa itu dan tertawa seolah tidak ada orang di sekitarnya. Melihat mata semua orang yang mengelak, mata Yan Xifan dipenuhi kilau. Lebih bersemangat, hal yang paling menakjubkan di dunia adalah tatapan ketakutan di mata orang lain. Satu mata Yan Xifan mengamati kerumunan, mencari orang pertama yang minum dari botol raksasa. Kemanapun matanya melihat, dia sama ketakutannya dengan burung atau binatang. Ziwao adalah satu-satunya yang mendapat tempat pertama dalam ujian istana. Botol anggur pertama harus digunakan oleh sarjana nomor 1 terlebih dahulu, baik secara emosional maupun rasional. Yan Xifan menyipitkan satu matanya sedikit dan melirik ke arah Zhu Ping, seperti elang. Begitu Yan Xifan mengatakan ini, Luo Longwen, yang duduk di samping, adalah orang pertama yang menjawab, mengatakan sesuatu tentang kuda yang bagus dengan pelana yang bagus. Anggur yang baik cocok dengan sang juara, mengipasi api dan memandang Zhu Ping'an dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana reaksi Zhu Ping'an. Dia tahu bahwa Zhu Ping'an tidak minum dengan baik. Yang lain di meja anggur juga menunggu untuk melihat bagaimana reaksi Zhu Ping'an. Dan P. Zhu Ping'an sama sekali tidak terkejut dengan perilaku Yan Xifan. Zhu Ping'an telah mempersiapkan mentalnya sejak dia menerima undangan ke pesta kecil Yan. Yan Xifan melakukan banyak persiapan agar Ouyang Zishi bisa meraih juara pertama, bisa dibayangkan selain serangkaian tindakan terhadap dirinya sendiri. Yan Xifan pasti sudah melakukan lebih banyak persiapan di tempat lain, seperti mencari terobosan dari para penguji, mempelajari rangkaian kediaman Kaisar Jiajing baru-baru ini, menebak kemungkinan pertanyaan, Semuanya sudah siap, tapi ternyata dia diberi hadiah utama. Anehnya Yan Xifan senang. Zhu Ping'an juga tahu banyak tentang Yan Xifan di buku-buku sejarah dan sejarah tidak resmi, dia tahu temperamen dan kebiasaannya. Dia adalah orang yang sombong dan sombong, dia hanya mendengar dia membual tentang betapa banyak hal yang telah dia bantu tangani oleh Yan Song kata bercanda. Setidaknya separuh dunia dipikul di pundaknya. Kesombongan yang disebabkan oleh hak semacam ini umumnya membuat kita tidak mungkin mendengarkan keberatan, apalagi bertindak melawannya. Dengan sebotol anggur ini, saya hanya punya 2 pilihan, yang pertama meminumnya dengan gembira, yang lain adalah mencari banyak alasan untuk menolak, dan kemudian dipaksa untuk meminumnya, dan juga akan didenda. Zhu Ping'an ada pilihan.
Saya memiliki kapasitas minum yang kecil. Jika nanti saya minum terlalu banyak dan melakukan sesuatu yang tidak pantas, mohon para senior, mohon kritik saya dan Tuan Yan akan melindungi saya. Zupingan berdiri dan mengambil sebotol penuh anggur yang diserahkan oleh pelayan, tersenyum sedikit. Semua orang sedikit menundukkan tangan. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang di sini senang melihat Zupingan. Dia benar-benar menggambarkan mabuk dengan cara yang menyegarkan dan halus, dan bahkan berhati-hati terhadap kesalahan mabuknya. Dia juga menyanjung Yan Sifan. Kontras antara senior yang mengkritikku dan guru Yan yang melindungiku sungguh menarik. Setelah mendengar perkataan Zupingan, Yan Sifan pun mengarahkan jarinya yang gemuk ke arah Zupingan dan tersenyum. Kamu tulus dan akurat. Minumlah dengan percaya diri. Jika langit runtuh, saya akan membantu Anda mengangkatnya. Yan, Zupingan membungkuk ke arah Yan Sifan. Dia memulai, dan ketika dia hendak minum, dia tiba-tiba berhenti. Ada apa? Luo Longwen memandang Zupingan dengan tidak sabar. Bisakah kamu berbagi kaviar itu denganku? Ahem, Pingan berasal dari pedesaan dan aku belum pernah melihat makanan lezat seperti itu. Khawatir nanti mabuk dan tidak bisa menyantap kaviar yang sudah lama diidam-idamkan. Hahaha, ketika semua orang melihat ini, mereka teringat akan gelar Zupingan yang merupakan Zaiyu pecundang saat mengikuti ujian kekaisaran di Nanzili yang telah beredar beberapa hari yang lalu, dan tidak bisa menahan tawa, terutama Luo Longwen yang tertawa paling keras. Ziyu, kamu benar-benar jujur dan sederhana. Yan Sifan tidak bisa menahan senyum, lalu melambaikan tangannya yang gemuk untuk memberi isyarat kepada pelayan di satu sisi untuk membawakan kaviar dan Zupingan di tengah meja. Terima kasih, Tuan Yan, atas kebaikan Anda. Saat mata semua orang terfokus pada kaviar, Zupingan mengucapkan terima kasih dengan lembut, lalu mengambil gelas anggur dengan satu tangan, melambaikan lengan bajunya yang lebar dengan tangan yang lain dan berjalan mengelilinginya. Sisi lain, juga jatuh di atas gelas anggur. Selongsongnya hanya menghalangi pandangan semua orang. Ketika dia mengangkat gelas anggur, dia memiringkan gelas anggur dengan cepat dan menuangkan anggur ke dalam botol ke dalam lengan. Ketika kaviar dibawa ke Zupingan oleh pelayan, dan mata semua orang tertuju pada Zupingan, Zupingan sudah selesai meminum anggur di dalam botol anggur, dan membalikkan botol anggur dengan mulutnya, menunjukkan bahwa tidak ada setetes anggur di botol anggur. Bab 374, luar biasa, Sen Lian. Zupingan adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Yan Sifan yang asyik bermain hanya mengambil sendok, meraihnya dengan tangan gemuknya dan mulai memutarnya di atas meja. Sendoknya berputar dan bergoyang, dan kecepatannya perlahan menjadi semakin kecil. Ketika berhenti, gagang sendok menunjuk ke arah Zupingan. Senyuman muncul di wajah Luo Longwen, merasakan bahwa Tuhan sedang membantuku. Kemudian, saat hendak berhenti, seseorang mengguncang meja, dan sendok yang hendak berhenti mulai berputar setengah lingkaran, lalu mendarat ke arah Luo Longwen. Senyuman di wajah Luo Longwen layu dalam sekejap, dan dia menatap Yan Sifan dengan wajah sedih, hanya untuk melihat Yan Sifan tersenyum, melambaikan jari gemuknya, menunjuk ke dirinya sendiri dan berkata, minumlah dengan cepat, tidak ada pilihan selain mengambil botol raksasa itu dan meminumnya. Setelah meminum segelas anggur ini, wajah Luo Longwen langsung memerah, dan kepalanya terasa sedikit bergoyang, tetapi matanya saat melihat ke arah Zupingan menjadi lebih hijau. Zupingan menatap Luo Longwen dengan tatapan polos, menyalahkanku. Yan Sifan bermain dengan antusias dan memutar sendok beberapa kali satu demi satu. Setiap kali orang yang ditunjuk oleh sendok itu minum. Setelah beberapa putaran, hampir semua orang di meja telah minum dari botol raksasa. Namun, ada seorang pria paruh baya kurus di meja yang beruntung. Bahkan setelah beberapa putaran, ini bukanlah gilirannya. Kecuali Zupingan, hampir semua orang mengenal orang ini. Faktanya, dia terkenal di ibu kota karena tidak bisa minum, bahkan setetes anggur pun bisa membuatnya tersipu, dan 2 tetes anggur bisa membuatnya mabuk. Dia tidak sadarkan diri dan tipikal mabuk. Maguisi sangat beruntung. Yan Sifan memandang Maguisi dengan cahaya ceria di matanya dan berkata, Di mana? Di mana? Maguisi menggelengkan kepalanya sedikit.
Kalau begitu mari kita coba kali ini dan lihat betapa beruntungnya kudanya. Yan Sifan tersenyum bercanda. Kemudian dia menggoyangkan sendok di tangannya dan membuat isyarat memutar sendok. Kemudian di hadapan semua orang, sendok di tangan Yan Sifan berputar di atas meja. Tepat saat mata semua orang terfokus pada sendok yang berputar, Yan Sifan terkekeh, meletakkan tangannya yang gemuk di atas sendok yang berputar, dan menghentikan sendok yang menunjuk ke arah Maguisi. Haha, sepertinya kudanya kurang beruntung kali ini, kata Yan Sifan bercanda, belum lagi wajah gendut itu pantas dipukul. Tuan Yan, ini, Maguisi tampak getir. Ada apa, Maguisi? Yan Sifan menatap Maguisi dengan satu matanya, membuat Maguisi merasa semakin stres. Tuan Yan, saya pejabat saya pada dasarnya tidak bisa minum alkohol. Saya akan mabuk bahkan jika saya minum. Dokter juga berkali-kali mengatakan kepada saya untuk tidak minum alkohol, dengan pahit. Yan Sifan bersenandung dengan nada tinggi, memainkan gelas anggur di tangannya dan tersenyum melihat masalahnya. Tuan Yan, saya benar-benar tidak bisa minum sebagai pejabat rendahan. Saya telah berpantang alkohol selama beberapa tahun. Mohon maafkan saya, Tuan Yan, kata Magei sesekali, memohon dengan getir kepada Yan Sifan. Kenapa? Maksudmu wajahku, Yan Sifan, tidak sebanding dengan segelas anggur. Yan Sifan menatap Maguisi dengan satu mata, dan mengarahkan jari gemuknya ke wajah gemuknya. Sedikit ejekan muncul dari sudut mulutnya. Orang yang paling rendah hati tidak terkalahkan. Agresif, pria gendut ini sama sekali tidak menghormati orang tua atau muda. Energi Fatiyan yang tidak tahu malu memberikan tekanan besar pada Maguisi, terutama satu mata Yan Sifan yang menatapnya dengan panas, yang membuat Maguisi merasa semakin stres. Saya hanya mencicipinya sebentar, dan saya harap Tuan Yan bisa memaafkan saya. Di bawah tekanan ini, Maguisi yang kurus tidak punya pilihan selain mengambil botol anggur turun. Meski dia hanya sedikit membasahi bibir bawahnya, wajah Maguisi memerah. Alisnya dirajut menjadi satu, tampak tidak nyaman. Sepertinya apa yang dia katakan tentang tidak minum alkohol benar adanya. Tetapi, Yan Sifan tidak membelinya. Melihat Maguisan meletakkan botol anggur setelah menyentuh bibirnya, Yan Sifan tertawa, bangkit dari meja anggur, mengayunkan kakinya yang tebal langsung ke Maguisan, mengulurkan tangannya untuk mengejar ketinggalan, dengan lengan Maguisan si yang betis tebal mengambil botol wine, dan dengan tangan lainnya, dia mencubit hidung Maguisi. Hahaha, kamu tidak bisa meminumnya. Kalau begitu aku akan membantumu. Petik 2. Yan Sifan tertawa keras dan mencubit hidung Maguisi. Hidung Maguisi terjepit dan dia harus bernapas melalui mulutnya. Yan Sifan memanfaatkan mulut Maguisi yang terbuka untuk meminum sebotol penuh anggur di tangannya. Gudong. Maguisi yang kurus tidak cukup untuk dilihat di depan Yan Sifan yang gemuk. Yan Sifan menuangkan sebotol anggur ke Maguisi hanya dalam beberapa detik seekor. Beruang. Melihat ini, Zhu Pingan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, tetapi dia berpikir bahwa kesenjangan kekuatan antara musuh dan diri kita sendiri begitu besar sehingga seperti telur melawan batu. Bisa membantu, tapi dia mungkin juga terluka. Itu bahkan membuat segalanya menjadi lebih merepotkan baginya, jadi dia menahan diri. Dia melirik semua orang yang hadir dan menemukan bahwa kecuali Shen Lian, yang memiliki ekspresi tidak adil di wajahnya, semua orang berbalik mata yang buta, termasuk Zhang Juzheng, yang duduk tidak jauh darinya. Zhang Juzheng melihat ini. Ada juga seteguk makanan di tempat itu. Ma sangat mabuk oleh segelas anggur ini sehingga tidak hanya anggur yang meluap dari gelasnya mulut, tetapi juga dari lubang hidungnya. Namun, sebagian besar berakhir di perutnya. Setelah menghabiskan anggur, Ma Jisi merasa seluruh dunia terbalik. Dia sangat berat, semuanya berputar, dan dia tidak berpegangan pada meja. Dia tiba-tiba jatuh mabuk di bawah meja. Yan Sifan melihat ke meja anggur dan bertepuk tangan, tertawa keras. Saat Yan Sifan tertawa terbahak-bahak, Shen Lian, yang sudah lama tidak bahagia waktu, berdiri dengan lengan bajunya. Gerakannya begitu keras sehingga perhatian semua orang tertarik, termasuk Yan Sifan, yang tertawa keras.
Orang-orang tidak tahu bahwa Shen Lian ada di sana berdiri. Aku akan mencoba keripik anggur ini juga. Setelah Shen Lian berdiri, dia berkata sambil tersenyum lebar, lalu seperti Yan Xifan, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sendok yang telah diputar Yan Xifan sebelumnya, dan dengan penuh semangat memutarnya di atas meja. Lalu sebelum sendok itu berhenti, Shen Lian seperti Yan Xifan barusan, dia juga mengulurkan tangannya, memegang sendok, lalu meletakkannya di atas meja. Kebetulan gagang sendok itu mengarah ke tempat Yan Xifan berdiri. Yan, ini sungguh sial. Kali ini giliranmu. Shen Lian menekan sendok dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Yan Xifan, yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya, dan tertawa. Yan Xifan tertegun, mengulurkan tangan yang gemuk dan menjabatnya, dan hendak mengatakan penolakan. Konyol, segelas anggur ini diminum oleh orang lain. Yang lain takut padamu, Yan Xifan, tapi aku, Shen Lian, tidak takut padamu. Suara Shen Lian tegas. Dia mengambil botol anggur di satu tangan dan teko anggur di tangan lainnya dan mengisi botol anggur. Lalu dia berjalan lurus menuju Yan Xifan. Baru saja, Tuan Yan sangat baik kepada Tuan Ma. Sekarang Tuan Ma terlalu mabuk untuk membalasnya. Saya, Shen Lian, bersulang untuk Anda atas namanya. Seperti yang dikatakan Shen Lian, dia memegang botol anggur di satu tangan, dan tangan lainnya langsung meraih hidung Yan Xifan, mencubitnya, dan kemudian seperti Yan Xifan menuangkan anggur ke kudanya, dia juga menuangkan sebotol besar anggur ke dalam mulut Yan Xifan. Yan Xifan juga menolak, tetapi dia bengkak. Meskipun Shen Lian adalah seorang sarjana, Shen Lian pandai dalam seni sipil dan bela diri, dan keterampilan seni bela dirinya juga terkenal di kalangan pengawal jinnya. Yan Xifan bukan tandingan Shen Lian, dan dia memukul lututnya dengan siku. Shen Lian, yang memegang botol anggur, menaklukkan Yan Xifan hanya dalam 2 detik anggur dari Yan Xifan, dan banyak anggur mengalir di wajah gemuk Yan Xifan. Sebelum semua orang di sini sempat bereaksi, mereka melihat Yan Xifan dengan kasar dituangkan sebotol anggur oleh Shen Lian. Seperti bebek gemuk yang dibius oleh Shen Lian, pemilik rumah, menari seperti sedang tenggelam. Ada keheningan, dan semua orang tercengang. Petik 2. Hahaha, senang, bahagia. Setelah Shen Lian selesai minum, dia tertawa dengan berani, melemparkan botol anggur di tangannya ke atas meja anggur, dan bertepuk tangan. Dia tertawa keras dan berteriak kegirangan, lalu meninggalkan jamuan makan dengan senyuman nyaring, dan langsung berjalan. Ketika dia pergi, dia mengambil sebotol anggur dari tangan pelayan yang lesu, berjalan dan minum. Punggungnya setinggi angin. Sama halnya dengan jingke yang rentan terhadap air dingin. Bab 375, Pendidikan Luo Longwen. Angin bertiup kencang dan airnya dingin. Begitu Shen Lian pergi, dia tidak akan pernah kembali. Yan Xifan sepertinya kehilangan muka setelah ini, dan meninggalkan jamuan makan dengan wajah gemuk penuh rasa malu dengan dalih pergi ke halaman belakang untuk berganti pakaian. Kemudian seluruh jamuan makan menjadi gempar, dan terdengar suara-suara kecaman terhadap Shen Lian di mana-mana, seolah-olah barusan kelakuan Shen Lian begitu keji hingga lucunya mereka semua lupa kalau Yan Xifan baru saja melakukan hal yang sama seperti Shen Lian. Sambil memuji keadilan dan keberanian Shen Lian, Zhu Ping'an juga mengkhawatirkan Shen Lian, mengetahui bahwa Yan Song dan putranya berada di puncak kekuatan mereka saat ini. Secara historis, Shen Lian dirugikan oleh Yan Song dan putranya, dan ini mungkin awal dari perseteruan mereka. Mungkin, keberanian seperti inilah yang kurang dariku. Namun, aku tidak bisa melakukan ini. Tidak bijaksana jika telurku mengenai batu. Terkadang, mudah untuk mengangkat kepala, tetapi sulit untuk menundukkan kepala. Menghadapi kelezatan pegunungan dan lautan dengan segala warna, aroma dan rasa, Zhu Ping'an pun merasa minatnya tumpul dan tidak bisa makan apapun. Meskipun dia menuangkan sebagian besar anggur ke lengan bajunya ketika dia meminum sebotol besar anggur, dia masih meminumnya. Dalam suasana hati ini, rasa mabuk perlahan muncul, rona merah perlahan naik ke wajahnya, dan mabuk tingkat ketiga muncul di wajahnya, jantung. Ketika Zhu Ping'an setengah mabuk,
dia tiba-tiba melihat sebotol anggur besar di depannya. Dia menuangkan sebotol penuh anggur. Di ujung lain botol anggur itu ada Luo Longwen, yang memiliki niat jahat tahu kapan orang ini mendatanginya. Ayo, cendekiawan nomor 1, izinkan aku bersulang untukmu. Luo Longwen memegang gelas anggur kecil dan menyerahkan botol anggur, yang berukuran 2 cangkir teh, kepada Zhu Ping'an, dengan senyuman di bibirnya seperti seekor musang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Dalam tampilan penuh, Luo Longwen sedang memegang gelas anggur kecil di tangannya, tetapi dia mengisi botol anggur besar itu dengan anggur dan menyerahkannya kepada Zhu Ping'an. Saya ingin minum segelas anggur bersama Zhu Ping'an. Namun, segelas anggur kecil dan botol anggur besar jelas merupakan penindasan. Banyak orang di sekitarnya juga mengalihkan pandangan dan melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Haha, pria terkenal di sebelah Tuan Xiaoge kembali melakukan intimidasi. Menariknya, lelaki juara cilik itu tidak bisa minum cukup, wajahnya tersipu sekarang. Saya hanya tidak tahu apakah juara muda itu akan menjadi gila karena minum terlalu banyak. Melihat Luo Longwen, yang memiliki tampilan gelisah, baik hati, dan senyum tebal, Zhu Ping'an terdiam. Mengapa orang ini tertawa begitu keras hingga dia pantas dipukul? Ngomong-ngomong, kamu punya cangkir kecil dan memberiku sebotol anggur besar. Kamu pikir aku bodoh? Atau menurutmu aku, Zhu Ping'an, adalah kesemek lembut yang bisa dimanipulasi oleh orang lain? Meskipun saya tidak memiliki semangat keberanian berdarah seperti Shen Lian, saya, Zhu Ping'an, bukanlah bajingan yang membiarkan orang lain buang air besar dan buang air kecil di leher saya. Air yang rendah menjadi laut, dan orang yang rendah menjadi raja. Tujuan saya bersikap rendah hati bukanlah untuk membuat Anda buang air besar atau kecil. Sedikit intoleransi akan merusak rencana besar. Dikatakan bahwa untuk mencapai hal-hal besar, Anda harus bisa mentolerir hal-hal kecil, tetapi bukan berarti menoleransi secara membabi buta dipandang rendah oleh orang lain, yang akan membuat pihak lain semakin sombong. Bahkan mungkin menyebabkan lebih banyak orang merusak diri mereka sendiri. Jika Anda adalah Yan Xifan, untuk ambisi masa depan Anda, saya akan belajar dari Gou Jian dan bersabar dengan Anda. Tapi kamu, Luo Longwen, hanyalah seekor anjing di bawah kaki Yan Xifan. Tidak ada gunanya menoleransimu, dan itu hanya akan membuatmu mengertakkan gigi dan menggeram lebih merajalela. Terlebih lagi, Luo Longwen ini jelas menggigitnya saat pertama kali melihatnya, menoleransinya, dan tidak bisa mengubah musuhnya menjadi teman. Jika Luo Longwen bercanda dengan itikat baik, atau jika dia kadang-kadang bertindak terlalu jauh, Zhu Ping'an akan dapat mentolerirnya, dan dia akan dapat menunjukkan toleransi dan pengembangan dirinya. Namun, perilaku Luo Longwen jelas konsisten, menindas, dan menghinanya adalah tanda pengecut dan ketidakmampuan. Setelah melihat pandangan main-main dari orang-orang di sekitarnya, Zhu Ping'an tahu dengan jelas bahwa roti panggang ini bukanlah roti panggang biasa, tetapi ujian integritas dan karakter tidak ada gunanya. Di masa depan, saya memiliki gambaran pengecut dan tidak berguna di benak semua orang. Saya khawatir saya tidak akan bisa mendapatkan pijakan di pengadilan atau dimanapun. Lihatlah Luo Longwen lagi, senyum orang ini terlalu vulgar. Jika dia tersenyum begitu cabul, jiwanya juga pasti cabul. Demi citra masa depanku, juga untuk menyelamatkan jiwa Luo Longwen yang malang, saya harus memberitahu dia apa arti rasa hormat. Jadi, dengan senyum jahat Luo Longwen dan pandangan main-main semua orang padanya, Zhu Ping'an bersendawa, dengan sedikit mabuk di wajahnya, dan mengalihkan pandangannya ke Luo Longwen. Minum, tidak apa-apa. Zhu Ping'an berdiri dan tersenyum mabuk. Mendengar ini, Luo Longwen tersenyum. Para penonton menggelengkan kepala dan memandang Zhu Ping'an dengan sedikit jijik. Zhang Juzheng, yang menonton adegan ini dengan penuh minat, mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya ketika melihatnya, menunjukkan senyuman sinis, lalu menundukkan kepalanya, menggigit daging rusa dan menaruhnya di piringnya. Saya menggambar salib di depan Zhu Ping'an di dalam hati, bersaing memperebutkan rusa, pukulan vertikal tidak cukup untuk membuat rencana. Namun, senyuman Luo Longwen belum sepenuhnya mekar, dan para penonton hanya setengah gemetar ketika mendengar Zhu Ping'an berbicara lagi. Minum,
Ya, namun, sebelum minum, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Luo untuk meminta nasihat. Zhu Ping'an melanjutkan dengan tidak tergesa-gesa. Kamu mengatakannya, Luo Longwen tidak menganggapnya serius. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Luo apakah dia lebih suka menjadi pria sejati atau penjahat? Zhu Ping'an bertanya, sedikit mengerutkan bibir, menatap Luo Longwen. Pertanyaan macam apa ini? Bukankah ini omong kosong? Saya pikir dia sedang memikirkan tanggapan yang begitu kuat ketika dia tiba-tiba bertanya, tetapi saya benar-benar kecewa. Itu hanya penundaan yang tidak berguna. Itu hanya bisa menunda 1 atau 2 kalimat. Anda harus minum. Apakah Anda harus minum atau tidak? Memandang Zhu Ping'an dan menggelengkan kepala dalam hati. Tentu saja saya bersedia menjadi seorang pria sejati, jawab Luo Longwen dengan nada mengejek. Oh, tuan-tuan, Tuan Luo pasti pernah mendengar pepatah bahwa persahabatan antara tuan-tuan itu selembut air. Tuan Luo adalah seorang lelaki sejati. Bagaimana Ping'an bisa mempermalukan Tuan Luo? Ping'an ingin bersulang untuk Tuan Luo dengan teh, bukan anggur. Kata Zhu Ping'an. Dia tersenyum sedikit, mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh dari meja, memegang cangkir teh dengan kedua tangan dan menangkupkan tangannya ke arah Luo Longwen. Luo Longwen melihat cangkir teh yang diambil Zhu Ping'an, dan tertegun. Orang-orang di sekitar yang sedang fokus pada hal tersebut pun tak bisa menahan tawa pelan ketika melihat hal tersebut. Ternyata hal tersebut yang ada dalam pikiran sang juara. Zhang Juzeng memasukkan setengah daging rusa ke dalam mulutnya, menaruhnya kembali di piringnya, dan kembali mengalihkan pandangannya ke pemuda yang memegang cangkir teh. Setelah Luo Longwen tertegun sejenak, dia memaksakan sebuah senyuman, tetapi, untuk bisa minum dengan sarjana nomor 1, aku hanya harus menjadi penjahat. Dengan itu, Luo Longwen menyerahkan botol anggur besar itu kepada Zhu Ping'an lagi. Oh, aku tidak minum dengan penjahat. Setelah Zhu Ping'an mengatakan itu, dia duduk dengan senyuman di bibirnya, mengurus urusannya sendiri dan mulai makan lagi. Saya tidak minum dengan penjahat. Kalimat ini langsung mencekik Luo Longwen setengah mati, tetapi melihat ke arah Zhu Ping'an, Luo Longwen tidak berdaya. Dia bersulang dengan gelas anggur besar dan kecil dan sudah tidak bisa berkata-kata. Saya memiliki kapasitas minum yang kecil. Jika nanti saya terlalu mabuk dan melakukan sesuatu yang tidak pantas, mohon para senior, mohon kritik saya dan Tuan Yan akan melindungi saya. Sekarang saya memikirkannya, apa yang dikatakan anak ini sebelumnya adalah mempersiapkan situasi seperti ini sebelumnya. Bersiaplah sepenuhnya. Bab 376, ada pria kuat bernama Luo Longwen. Senja berangsur-angsur memudar, dan matahari terbenam miring ke barat, separuh langit di sisi barat tampak berlumuran darah. Perjamuan kecil akan segera berakhir, dan Zhu Ping'an hampir 3/3-nya mabuk. Untuk menghilangkan mabuknya, Zhu Ping'an bangkit dan bersiap untuk pergi ke kamar mandi dan menghirup udara segar untuk menghilangkan mabuknya. Zhu Ping'an meninggalkan ruang perjamuan dan hendak mengikuti arah kamar mandi terakhir kali ketika dia dihentikan oleh seorang pelayan. Tuan muda, apakah Anda ingin berganti pakaian? Pelayan itu memandang Zhu Ping'an dan bertanya. Zhu Ping'an mengangguk. Tuan, silakan ikut dengan saya. Rumah ini secara khusus menyediakan tempat untuk berganti pakaian untuk perjamuan ini, tidak jauh di depan. Pelayan kecil itu membungkuk kepada Zhu Ping'an dan mengarahkan jari kelingkingnya ke satu arah. Di luar tempat perjamuan, selain pelayan kecil ini, ada banyak pelayan lain yang berdiri di luar, tapi pakaian pelayan kecil ini lebih bagus. Yan Mansion sangat menghargai perjamuan kecil ini, dan bahkan kamar mandi memiliki seseorang untuk membimbing mereka. Tampaknya perilaku boros Yan Song dan putranya yang telah dibaca di buku sejarah bukannya tidak berdasar. Melihat pelayan yang terlatih, Zhu Ping'an mengutuk. Itu saja, terima kasih banyak. Zhu Ping'an menangkupkan tangannya. Karena seseorang menunjuk ke arah kamar mandi, Zhu Ping'an tidak akan pergi ke kamar mandi terakhir kali. Lagi pula, apa yang terjadi pada Nona Yan Er terakhir kali di kamar mandi itu membuat Zhu Ping'an masih sedikit ketakutan untuk menyentuhnya lagi. Adapun Nona Yan Er, cara dia melemparkan sepatunya ke gadis itu kemarin tidak bisa dihapus. Pelayan kecil itu memimpin jalan, dan Zhu Ping'an mengikuti di belakang,
berbelok ke kiri dan kanan dan perlahan-lahan berjalan ke sekelompok bangunan. Melihat pelayan kecil yang memimpin, Zhu Ping'an sedikit curiga. Mengapa ruang ganti yang disiapkan oleh Yan Mansion untuk perjamuan kecil ini begitu terpencil? Agak tidak masuk akal. Alhasil, Zhu Ping'an perlahan melambat. Tuan, itu ada di depan. Pelayan kecil itu sepertinya merasakan kecurigaan Zhu Ping'an. Kemudian dia berhenti dan kembali ke Zhu Ping'an. Mungkin dia terlalu memikirkannya. Dia baru saja pergi ke toilet. Ada begitu banyak teori konspirasi. Zhu Ping'an mengangguk dan melepaskan pikirannya untuk saat ini. Banyak hal yang sering terjadi di kompleks bangunan ini. Suatu pagi, Jinsi baru yang mabuk setelah menghadiri perjamuan besar Enrong bangun perlahan saat ini dan hendak pergi ke perjamuan Enrong kecil. Temukan kesialan seseorang. Pencuri kecil itu menghindari jamuan bantuan besar di pagi hari, dan dia tidak akan membiarkan dia menghindari jamuan bantuan kecil kali ini. Pria itu keluar dari kamar, mengikuti jalan setapak di kompleks gedung, dan mengambil jalan pintas menuju perjamuan Xiao Enrong saat hari masih gelap. Tepat ketika kami hendak keluar dari jalan setapak yang ada di kompleks gedung. Saya kebetulan mendengar kata-kata pelayan kecil itu, "Tuan muda, ada di depan." Setelah mendengar suara ini, ekspresi pria itu berubah. Suara ini terdengar familiar sekali. Bukankah ini gadis si Hai yang dekat dengan Nona Yan Er? Untuk bisa dekat dengan Nona Yan Er, aku sering mengirimkan hadiah dan puisi kepada Nona Yan Er melalui gadis ini. Dia tidak pernah salah mendengar suara ini, tapi dengan siapa dia berbicara. Jinsi baru yang sedikit mabuk bersandar di sudut dan diam-diam menjulurkan separuh kepalanya untuk melihat ke depan, tepat pada saat pelayan kecil itu menoleh untuk berbicara dengan Zhu Ping'an. Kemudian, saat dia melihat pemandangan ini di depannya, Jinsi baru yang sedikit mabuk itu benar-benar sadar. Mengepalkan tangannya, ada pandangan kebencian di matanya. Tidak salah lagi, pelayan itu adalah pelayan pribadi Nona Yan Er, dan yang disebut tuan muda yang dia panggil adalah Zhu Ping'an, seorang pencuri kecil yang bahkan berubah menjadi abu dan mengenalinya. Setelah sadar, Jinsi yang baru memikirkan kembali apa yang dikatakan pelayan kecil tadi, "Tuan muda, itu sudah di depan." Apa artinya? Apa kehidupan masa lalu? Otak cerdas Jinsi yang baru bekerja dengan cepat, dan dia sampai pada fakta yang tak tertahankan, si Hai hampir tidak dapat dipisahkan dari Nona Yan Er, apalagi yang akan terjadi. "Cao Nima, apakah kamu akan mengadakan pertemuan pribadi?" Zi Chai, seorang pencopet, memimpin Zhu Ping'an mengadakan pertemuan pribadi dengan Nona Yan Er. "Sial, pertunangannya sudah dibicarakan, dan saat pertunangan akan segera diselesaikan, kamu sebenarnya mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang pria di belakangku. Saya tertangkap kali ini, tapi bagaimana dengan sebelumnya? Itu bisa ditoleransi, tapi apa yang tidak bisa ditoleransi?" Jinsi yang baru tidak tahan lagi, dia merasa topi kasa hitam di kepalanya telah berubah menjadi hijau, dia mengepalkan tinjunya dan urat di wajahnya muncul pingan. "Gunakan tinju lama, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di hatimu." Jinsi baru hendak melolong dan bergegas keluar, tapi tiba-tiba seseorang menutup mulutnya dan menariknya kembali ke gang. "Set, Tuan Ouyang, jangan impulsif." Setelah pengunjung menarik Jinsi baru kembali ke gang, dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat ke arah Jinsi baru, lalu perlahan melepaskan tangannya. "Tuan Luo, ini bisa ditoleransi, tapi siapa yang tidak bisa ditoleransi?" Wajah Jinsi yang baru penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Yah, semua orang pasti sudah bisa menebaknya. Ya, kedua orang ini adalah Ouyang Zishi dan Luo Longwen." Luo Longwen melihat pelayan pribadi Nona Yan Er membawa Zhu Ping'an pergi ke jamuan makan, jadi dia mengikuti Zhu Ping'an, tapi tanpa diduga dia melihat pemandangan ini. "Tuan Ouyang, mohon bersabar dan jangan menimbulkan kesalahpahaman." Luo Longwen menggelengkan kepalanya. "Aku salah paham tentang adikmu. Jika dia bukan tunangan Anda, tentu saja Anda harus diam. Tidak peduli betapa pendiamnya saya tidak tahu berapa banyak lagi topi hijau yang saya miliki di kepala kertas selama saya." Ketika Ouyang Zishi hampir kehilangan kesabaran, dia melihat Zhu Ping'an yang belum lama memasuki ruangan, dia terhuyung keluar dan berlari keluar lagi, seolah-olah dia ketakutan, dia berlari kembali ke jalan semula dan dikejar seekor anjing.
Mirip. Zhu Ping'an, tunggu aku. Tidak lama setelah Zhu Ping'an keluar, suara marah Nona Yan Er terdengar dari kamar. Keluar begitu cepat, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Ouyang Zishi menghela nafas lega, tapi segera menjadi marah lagi. Ini adalah Zhu Ping'an yang tidak mengakui masa lalu. Anda mungkin bisa menebak dari suara marah Nona Yan Er, jika tidak, mengapa Nona Yan Er dengan marah berkata, tunggu saya. Sebelum Zhu Ping'an berlari kembali, Luo Longwen menarik Ouyang Zishi ke sebuah gang kecil dan menghindarinya beberapa saat sebelum keluar lagi. Jika kamu tidak membalaskan dendamku, aku tidak akan menjadi laki-laki, kata Ouyang Zishi dengan getir dengan gigi terkatup. Tuan Ouyang, tenanglah. Luo Longwen menghiburnya. Bagaimana kita bisa tenang dengan kebencian yang begitu dalam dan noda darah? Bagaimana jika Zhu Ping'an meninggal? Luo Longwen memandang Ouyang Zishi dan tersenyum sinis. Mati, membunuh seseorang melanggar hukum raja. Ouyang Zishi sedikit terkejut, lalu berkata dengan ragu-ragu. Untuk membunuh seseorang, seringkali kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Luo Longwen berkata dengan penuh arti. Maksudmu menyuap pembunuh? Ouyang Zishi bersemangat. Tidak, Luo Longwen menggelengkan kepalanya. Di mana itu? Ada sebuah daerah di Tenggara yang terkenal sebagai tempat kematian. Orang-orang nakal keluar dari pegunungan dan sungai yang miskin, dan membunuh pejabat telah menjadi praktik normal. Selain itu, karena invasi Jepang yang terus-menerus di dekat laut, ada banyak hal yang terjadi di sana, telah terjadi pemberontakan terus-menerus oleh keturunan Miao dari Barbar Selatan. Namun, dalam 5 tahun terakhir, 6 pejabat daerah telah tewas berturut-turut. Perintahkan, jika dia bisa dikirim ke daerah ini, rumput akan tumbuh di kuburannya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Luo Longwen menyentuh sejumput janggut di dagunya dan berkata dengan muram. Karena itu, dia adalah sarjana nomor 1. Biasanya, dia akan dianugerahi posisi resmi di Akademi Hanlin. Jadi bagaimana, Tuan, jangan lupakan Jingcha, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Luo Longwen berkata dengan muram. Lalu, Ouyang Zishi membuka matanya. Tuan Luo, mohon rahasiakan pertemuan pribadi hari ini. Ouyang Zishi ragu-ragu dan memandang Luo Longwen dan berkata. Jangan khawatir, Tuan Muda, saya juga menderita kerugian seperti ini. Saya merasakan hal yang sama dan saya akan merahasiakannya untuk Tuan Muda. Suara Luo Longwen penuh dengan perubahan hidup, seolah-olah dia sedang bersembunyi sebuah cerita. Oh, Ouyang Zishi hanya bisa melirik ke arah Luo Longwen ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak menyangka bahwa dia juga orang yang jatuh dari tianya. Saya harap Tuan Muda merahasiakannya. Luo Longwen menghela nafas. Tentu saja, itu terjadi 5 tahun yang lalu. Saat itu, saya adalah seorang mohis yang terkenal di seluruh dunia, dan saya memiliki seorang selir di halaman lain. Di sebelah halaman lain ada seorang sarjana muda bernama Su. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali, dan wajahnya dia jujur dan jujur, tetapi dia sebenarnya baik hati tetapi tidak baik hati. Suatu kali saya pergi tidur di halaman lain dan mendengar sarjana di sebelah memainkan seruling di dinding terharu saat mendengar suara seruling, namun saat itu saya tidak menyadarinya. Apa? Sekembalinya ke rumah, saya curiga kuat kalau mereka berdua selingkuh. Petik 2. Akhirnya, saya benar-benar ketahuan mereka, dan aku menyudutkan pasangan ini di tempat tidur. Luo Longwen berkata dengan senyum di wajahnya ketika dia menyebutkan masa lalu. Ekspresinya garang, yang menunjukkan betapa dia membencinya saat itu. Ngomong-ngomong, nama belakang Zhu Ping'an adalah Su, dia juga seorang sarjana, dan dia juga memiliki wajah yang sederhana dan jujur. Kepedulian, Luo Longwen terhadap Zhu Ping'an mungkin ada hubungannya dengan masa lalu. Kamu pasti telah memukuli cendekiawan bermarga Su. Sampai setengah mati, kan? Aku menyudutkan mereka di tempat tidur, dan mereka semua pergi. Luo Longwen mengertakkan gigi dan memberitahu Ouyang Zishi, disertai angin dingin. Nani, setelah keduanya, disetubuhi. Ouyang Zishi tiba-tiba mengencangkan anusnya setelah mendengar ini. Itu, Tuan Luo, aku masih ada yang harus dilakukan, ayo kita melangkah dulu.
Bab 377, Petugas Pemberian. Zhu Ping'an hancur lebur. Tentu saja, Nona Yan Er bahkan lebih terpukul. Zhu Ping'an dituntun oleh pelayan kecil itu ke sebuah bangunan yang tersembunyi di antara pepohonan hijau dan bunga merah. Ketika dia sampai di pintu, pelayan kecil itu membawa Zhu Ping'an masuk. Setelah memasuki gedung, Zhu Ping'an lebih memahami kemewahan Yan's Mansion. Kamar mandi di Yan's Mansion juga terlalu mewah. Ruangannya ditutupi karpet, dan terdapat vas serta pot tanaman memiliki sedikit bau. Sebaliknya, ada aroma yang ringan. Tuan Zhu, tolong. Pelayan itu berdiri di aula dan menunjuk ke sebuah ruangan dengan jari kelingkingnya. Zhu Ping'an berpikir bahwa ruangan itu seharusnya adalah kamar mandi pria, jadi dia mengangguk dan berterima kasih kepada pelayan itu, lalu berjalan langsung ke kamar. Berpikir ada gadis yang menunggu di luar, Zhu Ping'an terlalu malu untuk membuang waktu di kamar mandi, jadi ketika dia memasuki kamar, dia mengulurkan tangan dan melepaskan ikatan sabuk perak muda di jubahnya. Pembantu, tidak ada yang perlu dipermalukan. Sejalan dengan prinsip kemenangan cepat, ketika Zhu Ping'an memasuki pintu, dia mengangkat jubahnya dan bersiap membuka resleting celananya demi kenyamanan. Ada beberapa perbedaan antara celana kuno dan celana modern. Celana ini sangat longgar dan tidak bisa dikenakan di luar jubah. Ketika Zhu Ping'an masuk ke dalam ruangan, penampilannya seperti ini, memegang ikat pinggang di satu tangan, dan memegang ikat pinggang celananya dengan tangan lainnya. Ah, kamu tidak tahu malu. Kamu pelacur. Namun, sebelum Zhu Ping'an dapat mengambil tindakan selanjutnya, dia mendengar jeritan tajam seorang gadis begitu dia memasuki ruangan, dan suara pedang jatuh ke dalam ruangan, tanah. Zhu Ping'an mendongak dan melihatnya, tersipu. Menggertakkan giginya dan menatap Nona Yan Er yang berteriak. Selain itu, ada 7 atau 8 gadis kecil berseragam militer di belakang Nona Yan Er, tapi mereka semua menutupi wajah mereka karena malu saat ini. Apa yang jatuh di bawah kaki mereka adalah pedang dan tongkat, yang mungkin baru saja mereka pegang di tangan mereka. Namun, karena penampilan Zhu Ping'an begitu mencolok ketika dia masuk, mereka menutupi wajah mereka dengan tangan, menyebabkan pedang itu jatuh, dan menempel hingga jatuh ke tanah. Halo, apa yang terjadi? Mengapa Nona Yan Er ada di sini? Senjata apa yang ada di bawah kaki mereka? Apakah toilet telah berubah menjadi jamuan makan? Bukankah ini berarti membunuh orang dan membungkam mereka? Bukankah aku tidak sengaja melihat tubuhmu? Ini tidak seperti kamu mempertaruhkan nyawamu, kan? Apapun situasinya, mengambil pendekatan terbaik saat ini adalah pilihan terbaik. Zhu Ping'an bahkan keluar. Dia sangat mabuk sehingga dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia meletakkan jubahnya dan berjalan keluar tanpa mengangkat kepalanya, mengikat sabuk perak muda lagi saat dia berjalan. Ketika saya berjalan keluar pintu, saya hampir tersandung ambang pintu. Jadi Ouyang Zishi dan Luo Longwen terhuyung saat melihat Zhu Ping'an berjalan keluar. Nona Yan Er semakin terpukul karena dia tidak sengaja ditangkap oleh Zhu Ping'an saat dia keluar untuk mandi terakhir kali. Dia malu, kesal dan marah. Dia membiarkan Zhu Ping'an tertipu dan gagal menangkap pencuri Zhu Ping'an, tapi untungnya Tuhan dengan penglihatannya. Nona Yan Er mengetahui bahwa Zhu Ping'an, sarjana nomor 1, adalah orang yang menyelinap ke halaman belakang dan mengintipnya dengan menggunakan trik kotor ketika pejabat itu diarak di jalanan. Oleh karena itu, Nona Yan Er mengatur agar pelayan pribadinya menarik perhatian Zhu Ping'an agar dia dapat memberi pelajaran kepada pencuri Zhu Ping'an. Hanya, Nona Yan Er tidak pernah menyangka bahwa Zhu Ping'an akan memahami rencananya dan, dengan sengaja, melakukan tindakan tercela seperti itu. Mempermalukan diriku lagi, menyelinap lagi. Awalnya saya ingin memberi pelajaran kepada pencuri itu, tetapi tiba-tiba saya diganggu oleh pencuri itu lagi. Oleh karena itu, Nona Yan Er semakin pingsan. Kemudian dia menghadap punggung Zhu Ping'an dan berteriak dengan gigi terkatup, "Zhu Ping'an, tunggu aku." Setelah jamuan makan kecil, Zhu Ping'an merasa lega. Akhirnya selesai. Zhu Ping'an meninggalkan rumah Yan tanpa henti segera setelah jamuan makan Xiao Enrong selesai. Zhang Juzheng tetap di akhir dan mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Tuan Yan Song sebelum meninggalkan rumah Yan. Keesokan paginya,
Zhu Ping'an sekali lagi mengenakan seragam formal dan pergi ke kuil Honglu lebih awal dan berpakaian bagus. Mulai hari ini, akan ada pelatihan 3 hari di kuil Honglu, terutama untuk mempelajari tata krama. Kuil Honglu adalah yamen tingkat 4, yang terutama bertanggung jawab atas hal-hal seperti pertemuan istana, perjamuan, pengorbanan dan pujian, dan etiket. Zhu Ping'an dan yang lainnya menghabiskan 3 hari terakhir dengan fokus mempelajari etiket seperti pertemuan pengadilan, jamuan makan, dan pengorbanan. Mereka akan lulus dari pelatihan dalam 3 hari, dan pada hari keempat mereka akan secara resmi menghadiri pertemuan pengadilan untuk berekspresi rasa terima kasih mereka kepada Kaisar Jiajing. Pada hari pertama di kuil Honglu, Zhu Ping'an dan yang lainnya dianugerahkan, dan semua jinsi baru dianugerahkan secara langsung. Dinasti Ming berbeda dengan dinasti Qing, dinasti Ming tidak memerlukan ujian kekaisaran, dan pejabat diberikan penghargaan langsung setelah ujian istana. Jika itu adalah dinasti Qing, mereka masih harus lulus ujian kekaisaran. Jinsi baru akan ditugaskan berdasarkan hasil ujian kekaisaran sebagai menteri utama, sekretaris negara, hakim daerah dan posisi lainnya. Namun, dinasti Ming tidak membutuhkannya, dan dinasti Ming langsung menganugerahkan pejabat. Kementerian Ritus mengirimkan daftar penunjukan resmi dengan stempel besar dan seragam pengadilan terkait ke kuil Honglu, yang diumumkan dan didistribusikan oleh kuil Honglu. Sebagai sarjana nomor 1, Zhu Ping'an, tanpa mengherankan, dianugerahi pangkat editor Akademi Hanlin kelas 6. Hal ini telah dilakukan sejak dinasti Ming. Kompilasi di Akademi Hanlin selalu menjadi domain eksklusif sarjana nomor 1. Setelah sarjana nomor 1 dipilih, dia akan dianugerahi gelar editor di peringkat ke-6 Hanlin Academy. Zhang Siwei dianugerahi gelar editor Akademi Hanlin. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara editor Akademi Hanlin Zhang Siwei dan editor Akademi Hanlin Zhu Ping'an, perlakuannya sangat berbeda. Editor berasal dari peringkat ke-6, dan posisi editor dan editor berada di urutan kedua setelah editor dan reviewer disebut sejarawan. Namun hal ini juga membuat Zhang Siwei begitu bersemangat hingga tidak dapat menemukan jawabannya, seolah-olah ia sedang ditimpa kesialan dari surga, karena posisi editor bukan hanya untuk semua orang, jinsi ketiga, dan jinsi yang menjanjikan di antara kelas 2 dan 3 ditunjuk. Jika dia dianugerahi gelar editor Akademi Hanlin, bukankah itu berarti dia tergolong jinsi yang menjanjikan? Jadi Zhang Siwei sangat bersemangat. Faktanya, kebenaran masalah ini tidak serumit yang dipikirkan Zhang Siwei, tapi tidak ada yang bisa menebaknya. Ketika Kaisar Jiajing sedang melihat-lihat daftar penunjukan yang diserahkan oleh Kementerian Urusan Sipil, dia melihat nama Ouyang Zishi, dan kemudian dia merasa itu merusak pemandangan. Sakit, bagaimana mungkin saya? Dinasti Ming, sakit. Akademi Hanlin adalah penasihat saya, jika Anda memasukkannya ke Akademi Hanlin dan melihat tanggapannya, mari kita letakkan di departemen ke-6. Setelah mencoret nama Ouyang Zishi, Kaisar Jiajing melihat nama Zhang Siwei ketika dia melihat daftarnya. Kata-kata, jika 4 dimensi tidak terbuka, negara akan binasa. Terlintas di benak Kaisar Jiajing seperti bintang jatuh. Jika 4 dimensi tersebut tidak terbuka maka negara akan binasa. Jika keempat dimensi tersebut diperluas, bukankah berarti negara ini akan kokoh selamanya? Kemudian Kaisar Jiajing menundukkan kepalanya dan membaca nama Zhang Siwei lagi. Semakin banyak dia membaca, dia menjadi semakin nyaman. Zhang Siwei, Siwei adalah Zhang, nama yang bagus. Wang Shizhen ditugaskan ke Guanzheng di kuil Dali, juga dikenal sebagai Guanzheng Jinsi. Guanzheng juga berarti magang, dan jika ada kekurangan, perbaiki. Jinsi yang baru dipromosikan lainnya juga ditunjuk berdasarkan peringkat mereka. Hanya beberapa individu berprestasi, sekitar selusin, yang dipilih sebagai Sujishi. Sebagian besar peringkat menengah dikirim ke yamen penting seperti Departemen Administrasi Umum 6 Kementerian dan Pemerintahan, seperti Wang Shizhen, untuk mengamati urusan pemerintahan. Belakangan, dia hampir dikirim ke berbagai kantor pemerintah daerah untuk mengamati pemerintahan. Namun, ada beberapa pengecualian untuk Ouyang Zishi, yang berperingkat tinggi, dan ada seseorang setinggi Yan Song dan Yan Sifan di pengadilan,
tetapi hasil distribusinya di luar ekspektasinya dan di luar ekspektasi kebanyakan orang. Ia langsung ditugaskan untuk mengawasi pemerintahan di Istana Pangeran Jing. Ouyang Zishi melihat daftar penganugerahan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Bab 378, Anjing di Desa Itu. Pada zaman dahulu, transportasi tidak nyaman dan penyampaian informasi sangat lambat. Konon sudah beberapa hari sejak hasilnya diumumkan, dan meskipun ibu kota masih tenggelam dalam kejayaan sarjana nomor 1 yang membual tentang jalanan, sebagian besar tempat di luar ibu kota tidak mengetahui hasil dari istana. Pemeriksaan. Lebih dari 100 utusan berangkat dari ibu kota, meskipun dengan cepat, hasil pengumuman hasilnya masih dalam perjalanan. Di barat daya tanah luas dinasti Ming, terdapat Gunung Woniu yang menjulang tinggi dari permukaan tanah, membentang ratusan mil. Di kaki Gunung Woniu terdapat sebuah desa pegunungan kecil dengan pemandangan indah yang dikelilingi pegunungan dan sungai. Pagar di depan desa dan tembok di belakangnya pohon lokuat, melon, dan kacang-kacangan ditanam di depan dan di belakang rumah. Desa itu ibarat surga, di belakang desa ada Gunung Woniu, di depan desa ada aliran sungai yang jernih, dengan rimbunnya pepohonan di gunung dan melimpahnya ikan dan udang di air. Namun, meski pemandangannya indah, dilihat dari pagar tembok, rumah jerami, dan rumah batako di desa tersebut, kehidupan di desa tersebut masih jauh dari kata sejahtera. Di tengah desa terdapat pohon beringin tua yang besar, bercabang banyak, berkelok-kelok dan menjulang tinggi, menghalangi langit dan matahari. Ada 2 loh batu di bawah pohon beringin tua, yang satu dibangun beberapa bulan yang lalu, dan yang lainnya baru didirikan beberapa hari yang lalu. Prasasti lama bertuliskan, Supingan, anggota ujian Sinhai NK pada tahun ke-30 Jiajing, dan prasasti baru bertuliskan, Supingan, anggota Sinhai Enkeksu di tahun ke-30 Jiajing. Meski sudah beberapa hari sejak pengumuman ujian kekaisaran diumumkan, kabar tersebut belum sampai ke desa pegunungan kecil ini. Desa pegunungan kecil ini masih tenggelam dalam berita keberhasilan Supingan di Huiyuan. Banyak orang berdiri di bawah pohon beringin tua di tengah desa sambil mengobrol. Dari waktu ke waktu, kuda-kuda yang tinggi dan kuat akan lewat dengan kereta. Ada banyak sekali orang yang masuk atau keluar desa. Ya, ini mobil ke-18 hari ini. Cek, kuda ini setidaknya pantas mendapatkan nomor ini. Sayang sekali menarik gerobak. Seorang petani tua yang berjongkok di tanah untuk menghisap rokok kering membenturkan panci pipanya ke mobil akar pohon. Melihat bagian belakang kereta yang memasuki desa, saya merasa sedikit kasihan pada kuda tinggi yang menarik kereta tersebut. Paman Liu, apa ini? Kemarin lusa, saya melihat 2 kuda besar dengan bulu putih bersih. Penduduk desa lainnya bersandar di batang pohon dan pamer, Paman. Saya tidak membual kepada Anda. Ada banyak orang pada hari itu. Saudara Zhu meminta saya untuk membantu. Saya pergi ke kereta untuk melihat apakah ada yang salah. 1. Kami bahkan tidak dapat memimpikannya. Seorang pria sedang memoles peralatan pertanian, melihat ke ujung barat desa, dan berkata dengan iri. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya Pingan Lang. Siapa kamu? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang Suegu, yang direkomendasikan Pingan Lang ke desa kita bertahun-tahun yang lalu. Cek, bahkan hakim daerah memuji desa kita, bagasi dan mengambil isapan yang bagus. Setelah petani tua itu selesai berbicara, semua orang menjawab dengan suara bulat. Benar, anak laki-laki saya pergi belajar dari Tuan Tua Sun tahun ini, dan desa kami memberinya banyak millet. Dia bilang masih ada muatan lain di musim panas. Tidak, kedua anak laki-laki saya bersekolah sekaligus. Saya mendapat 2 beban. Ini menghemat banyak pekerjaan di rumah, dan saya bisa belajar sesuatu. Jika saya tidak bisa menjadi orang besar seperti Heian Lang, saya masih bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di kota. Pada saat itu, seorang petani tua lainnya datang ke sebelah barat desa, diikuti oleh seekor anjing gendut dan gendut. Melihat pengunjung tersebut, orang-orang di bawah pohon beringin tua menjadi bersemangat. Petani tua yang datang adalah Paman Li dari ujung barat desa. Keluarga Paman Li tinggal di sebelah rumah Supingan, dan mereka adalah tetangga lama. Paman Li, kenapa kamu ada di sini?
Kenapa kamu tidak tidur siang? Ada seorang pemuda di bawah pohon beringin, memandang Paman Li dan bertanya. Kenapa kamu istirahat makan siang? Begitu aku berbaring, sekelompok orang datang ke rumah Souyi. Saat aku ingin tidur siang, sekelompok orang lain datang ke rumah Souyi. Aku sudah selesai makan malam 2 hari yang lalu, dan masih ada orang yang datang. Yah, aku tidak bisa tidur sama sekali. Paman Li berjalan mendekat, mengusap keningnya sedikit lelah, tapi dengan ekspresi mencolok di wajahnya, seolah dia tidak bisa tidur dan terlalu bangga. Hahaha, Paman Li, kenapa kamu tidak mengganti rumahmu dengan rumahku? Rumahku akan aman dan sehat, dan aku akan memastikan kamu tidur nyenyak. Pemuda di bawah pohon beringin itu bercanda sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Saya tidak akan mengubahnya tidak peduli berapa banyak uang yang saya berikan. Pernahkah Anda melihat Tuan Juren? Pernahkah Anda melihat hakim daerah? Pernahkah Anda melihat pria tertua dari rumah Anxing? Janggut abu-abunya dan bergegas dengan bangga bertanya pada pemuda itu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat lelaki tua hebat ini. Sudah kubilang, duduk di atap rumahku, kamu bisa melihatnya secara nyata. Jangan bilang, kamu tidak bisa mempelajari kemurahan hati lelaki tua hebat ini, seumur hidupmu. Kata Paman Li. Wajahnya memerah, dan dia bahkan belajar berjalan 2 langkah. Dia merasa seperti dirasuki oleh lelaki tua itu, memandang ke depan dan dengan tenang. Hahaha, kakek Li berjalan seperti bajingan tua, seorang anak nakal yang mengenakan celana tanpa selangkangan di bawah pohon beringin menunjuk ke arah Paman Li dan tertawa. Pada akhirnya, ayahnya mendorongnya ke tanah dan menamparnya 2 kali. Oke, tunggu saja sampai kamu cukup umur dan kirim dia ke sekolah. Lagi pula, desa kami memiliki lembah sekolah, dan beberapa desa tetangga begitu rakus hingga mereka tercengang. Paman Li, menurutku kamu tidak mau pindah rumah denganku karena keluarga Souyi selalu mengirimkan barang-barang ke rumahmu, seperti makanan ringan dan buah-buahan. Menurutku kamu punya banyak, kata seseorang sambil tersenyum. Paman Li meniup janggutnya dan berkata, mengapa, keluarga Souyi tidak mengirimkannya ke rumahmu? Bukankah semua orang di desa kami mengirimkannya kepadamu? Itu saja, tetapi keluarga Souyi tidak bisa katakan apapun tentang itu. Orang-orang mengangguk satu demi satu. Setelah mengobrol sebentar, saya melihat kereta besar yang baru saja menuju ke rumah Zupingan di ujung timur desa keluar dari ujung barat desa, dan pengemudi yang mengemudikan kereta tersebut mengusir kereta tersebut desa. Ketika anjing besar gemuk yang mengikuti Paman Li melihat kereta asing ini, dia merasa bersemangat. Momentum Lei Yang juga mereda. Dia meregangkan lehernya dan membuat gerakan melolong. Kemudian, di hadapan semua orang, anjing besar yang gemuk itu menunjukkan postur tubuhnya, meregangkan lehernya, dan membuka mulutnya, tetapi meskipun ia membuka mulutnya, ia tidak mengeluarkan suara. Buka mulutmu dan gigit, tapi tidak akan ada suara. Setelah 2 kali menggonggong tanpa suara, anjing besar gemuk itu menurunkan telinganya dan berbaring di kaki Paman Li. Paman Li, ada apa dengan orang bodoh di keluargamu ini? Dulu aku harus berteriak lama sekali saat ada orang asing. Kenapa hari ini bergemuruh tapi tidak hujan? Membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, hanya saja akhir-akhir ini ada banyak orang, dan anjing itu lelah menggigit dan tidak bisa menggonggong lagi. Paman Li memandang anjing besar gemuk di kakinya, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan menjelaskan. Bab 379 Saya memiliki keterampilan mengobrol khusus. Pemandangan arus kereta kuda yang tak ada habisnya di desa Siahe berlangsung selama lebih dari 10 hari dan kemudian berangsur-angsur menjadi sunyi. Ibu Zupingan, Nyonya Chen, belum sempat meninggalkan rumah sampai saat ini. Ada banyak sekali mobil dan orang yang datang dan pergi dalam beberapa hari terakhir, dan Nyonya Chen tidak meninggalkan rumah. Chen berusia 40-an tahun ini, tapi dia terlihat seperti berusia 30-an. Terutama saat suasana hatinya sedang baik akhir-akhir ini, kulit dan wajahnya montok dan sehat, membuatnya tampak lebih muda. Hampir semua wanita di desa yang seumuran dengan Chen telah berubah menjadi bibi karena pisau jagal waktu. Setiap kali orang-orang ini melihat Chen,
mereka pasti memandangnya dengan iri, dan mereka juga membicarakan Chen. Si penuh pujian. Saat ini, Chen selalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, namun kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Nyonya Chen menjalani kehidupan yang sangat nyaman selama periode ini. Setelah Zhu Ping'an memenangkan pemilu terakhir kali, kehidupan keluarga Zhu berubah dari hari ke hari. Hingga kini, keluarga Zhu memiliki ratusan hektar tanah subur, dan lebih dari 60 hektar sawah yang bagus, itu belum termasuk tanah yang dihibahkan. Selain sawah, rumahnya juga telah direnovasi dan terlihat jauh lebih bagus dari rumah tuan tanah papan atas di desa tersebut. Karena ladangnya banyak, walaupun ada yang menyumbang dan ada penggarap yang mengurusnya, namun tetap ada yang menjaganya. Ayah Zhu juga suka bertani, jadi dia berhenti mengemudikan gerobak sapi dan mengurus ladang keluarga alih-alih. Pekerjaan mengemudi bolak-balik ke kota sekarang menjadi tanggung jawab kakak tertua Zhu Ping'an, Zhu Pingchuan. Ini juga merupakan pekerjaan yang menguntungkan, dan Nyonya Chen enggan menyerahkannya kepada orang lain. Putra sulung berhasil menikah dengan seorang istri. Meski pasangan muda ini selalu bosan bersama, mereka tetap tidak melupakan ibu mereka. Apalagi kabar putra bungsu Zhong Huiyuan keluar beberapa hari lalu. Itu bahkan membuat kebahagiaan Chen luar biasa. Selain mengkhawatirkan keadaan putra bungsunya di ibu kota, Chen dapat mengatakan bahwa dia bahagia sepanjang hari. Juaner, jagalah rumah ini untuk kami. Bu, pergilah jalan-jalan. Nyonya Chen mengambil sol sepatu di tangannya, memakai jarum dan benang, dan berdiri di depan pintu untuk memberitahu putri sulungnya, hukum. Baiklah ibu, tolong bawakan bangku kecil ini. Ibu akan lelah jika berdiri lama. Menantu perempuan tertua memindahkan bangku kecil yang terbuat dari bambu dan menyusul Nyonya Chen dan berkata, "Oke, kamu boleh istirahat di kamar. Berhenti membuat pakaian. Kamu sudah membuatkan 2 set untukku, ayahmu dan Dacuan. Jangan melelahkan matamu. Hukum, Bokongda adalah orang yang baik hati dan pekerja cepat. Dia juga tahu bagaimana melakukan sesuatu, dan dia tidak sebodoh Okawa." "Tidak apa-apa, aku tidak lelah, Bu." Menantu perempuan tertua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Kamu gadis, kamu bahkan tidak tahu bagaimana menikmati berkahmu. Dengarkan aku, kamu bisa bekerja kapan saja, jangan terburu-buru." "Hei," menantu perempuan tertua mengangguk dan tersenyum malu-malu. Setelah Nyonya Chen memberikan instruksinya kepada menantu perempuan tertuanya, dia keluar dengan puas, membawa bangku bambu kecil, sol sepatu dan menjahit, dan pergi ke tempat di mana beberapa wanita yang dikenalnya biasanya berkumpul. Benar saja, saat Chen tiba, sudah ada 7 atau 8 wanita familiar yang duduk di sana, atau memakai sol sepatu. Entah mereka sedang memintal benang, atau sedang memindahkan keranjang besar dan mengayak beras. Singkatnya, semua orang duduk bersama, bekerja dan mengobrol, bersenang-senang. "Ah, Ibu Ping'an, kamu rela menyerah." Seorang bibi melihat Nyonya Chen datang dan menyapa. "Saya tidak bisa keluar rumah beberapa hari terakhir ini," kata Nyonya Chen sambil tersenyum. "Dengar, aku tidak berbicara omong kosong. Apakah menurutmu Ping'an menjadi lebih muda lagi?" Bibi yang lain memandang Nyonya Chen dan buru-buru menyentuh adik ipar di sebelahnya dengan tangannya. "Tidak, Ping'an seumuran denganku. Aku sudah kuning." Dia sangat tidak tahu malu, dan Nyonya Ping'an tidak menunjukkan usianya sama sekali. Dia terlihat seperti menantu perempuan berusia awal 30-an. Adik ipar itu melirik Nyonya Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Bagaimana mungkin? Wajah Nona Chen penuh kegembiraan, tetapi dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan menyangkal sambil tersenyum. "Saya tidak berbicara omong kosong. Ibu Ping'an, tidak peduli siapa yang Anda minta dia katakan, Anda harus mengatakan ini." Kakak iparnya berkata dengan sumpah serapah. Yang lain mengangguk setuju. "Kamu bekerja sama saja untuk menipuku." Meskipun Nyonya Chen berulang kali menolak, kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Nyonya Chen duduk untuk meletakkan sol sepatunya, dan semua orang mulai mengobrol lagi. Meskipun itu adalah desa pegunungan kecil, ada banyak hal di sana, gosip di dekatnya, seperti desa Wangjia di dekatnya. Babi hutan datang beberapa hari yang lalu,
menantu perempuan seseorang di desa itu bertengkar dengan ibu mertuanya. Anjing besar kakak ipar Li melahirkan, ke anak anjing lagi, Del. Kata apapun bisa membuat semua orang tertawa. Setelah mengobrol lama, Nyonya Chen duduk dan mendengarkan orang mengobrol. Setelah mendengarkan lama, Chen tidak mendengar apa yang dia katakan ingin mendengar. Dia tidak mendengar semua orang membicarakan Song Hui Yuan karya Zhu Ping'an. Chen, yang penuh retorika, memiliki perasaan ingin membunuh naga, tapi sayangnya tidak ada naga keterampilan mengobrol khusus. Misalnya, sekarang, saat mengobrol, Chen berbicara. Dia berbicara. Bibinya, kamu lihat cuacanya cukup bagus hari ini. Mes Chen memandangi orang-orang yang sibuk dan berkata dengan pelan. Ya, itu cukup bagus. Yah, tidak apa-apa. Semua orang melihat ke langit, mengangguk, dan menjawab. Setelah mendengar jawaban semua orang, Nyonya Chen berbicara lagi, suaranya penuh dan jelas. Lihatlah awan. Chen meletakkan sol sepatunya, menunjuk ke awan putih di langit, lalu bertanya dengan suara yang lengkap dan jelas. Apakah menurut Anda awan itu mirip dengan putra bungsu saya yang diterima di Huiyuan? Petik 2. Bibi, aku malu dengan awan putih di langit yang ditunjuk oleh Chen. Aku hanya merentangkannya dengan santai, dan itu belum berbentuk apapun. Lihat awan itu, apakah terlihat seperti itu? Anak bungsuku siapa yang diterima di Huiyuan? Kalimatnya terkesan biasa saja, namun tepat sasaran. Pertanyaan Chen berhasil membawa topik tersebut ke Zhu Ping'an dan menjadi topik perbincangan. Ngomong-ngomong, Nona Ping'an, keluarga Anda telah diterima di Huiyuan. Kapan Anda akan kembali? Petik 2. Saya melihat banyak kereta berangkat ke rumah Anda akhir-akhir ini. Mereka semua bergegas mengantarkan barang ke rumah Anda untuk melihat seberapa bagus pakaian mereka. Apa yang mereka lakukan? Petik 2. Apa gunanya keterampilan Ping'an Lang? Ibu Ping'an, kamu sangat diberkati. Tuan Ping'an akan menjadi pejabat sekarang, kan? Melihat kesibukan semua orang, senyum di wajah Nyonya Chen tidak pernah berhenti, dan dia menjawab semua orang satu persatu, dengan semangat tinggi, belum lagi betapa positifnya dia. Di waktu berikutnya, topik semua orang ditetapkan. Di Huiyuan plus Zhu Ping'an, setiap kali semua orang mengganti topik, Chen selalu dapat menggunakan metode serupa untuk mengganti topik lagi, dan dia tidak pernah bosan. Bab 380, saya memiliki peringatan aslinya. 300 mil untuk bergegas, 300 mil untuk bergegas. Lewati daftar emas, buka pintu dan biarkan orang pergi. Siapapun yang menghalangi akan dihukum berat, dan mereka yang memberontak akan dihukum berat. Di pagi hari, cahaya, di depan gerbang rumah Anxing, kepulan asap dan debu mengepul, dan dua kuda cepat datang dari mereka bergegas langsung ke gerbang kota di tengah asap dan debu dengan segel besar dan tulisan, pengiriman segera, tertulis di atasnya. Kuda itu bergegas menuju gerbang kota tanpa melambat. Pengendara di belakang sedikit lebih lambat, memegang ultimatum hitam di tangannya, berbentuk gulungan, dengan kayu eboni bunga matahari sebagai porosnya. Mengikuti dari belakang kuda di depan, dia juga langsung menuju gerbang kota tanpa melambat. Faktanya, pengendara di belakang tidak sama dengan pengendara di depan. Mereka bertemu saat berada di dekat prefektur Anxing. Mereka berdua berangkat dari ibu kota, dia tiba. Persyaratan ultimatumnya hanya terburu-buru 200 mil, jadi saya meminta pengendara di belakang untuk mengejar tidak jauh dari Anxing Mansion. Para prajurit yang menjaga gerbang kota rumah Anxing memandang para tukang pos yang datang dengan menunggang kuda dari kejauhan, dan kemudian melihat dokumen yang mereka pegang tinggi-tinggi di tangan mereka. Mereka tidak berani berhenti sejenak, dan dengan cepat membuka gerbang kota biarkan mereka lewat. Akhirnya, keputusan untuk mewariskan daftar emas dan memberikan gelar Anren akhirnya sampai di Anxing Mansion. Pada saat yang sama, ketika kuda pos tiba di prefektur Anxing setelah berlari selama beberapa hari, Zhu Ping'an, yang berada jauh di ibu kota, telah menyelesaikan pelatihan 3 hari di Kuil Honglu, dan itu adalah hari untuk berterima kasih padanya. Menurut persyaratan, Daming Huidian, setelah pelatihan 3 hari di Kuil Honglu, sarjana nomor 1 memimpin Jinsi untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai ujian keefektifan pelatihan tata krama selama 3 hari di Kuil Honglu.
Upacara syukur kali ini merupakan pertemuan standar pengadilan, yang artinya hari ini merupakan hari di mana seluruh pejabat sipil dan militer hadir pengadilan. Cara terbaik untuk menguji etiket Jinshi baru adalah dengan mengungkapkan rasa terima kasih di pertemuan pengadilan. Pertemuan pengadilan ini diadakan di Siyuan. Tidak mudah bagi Kaisar Jiajing untuk meninggalkan Siyuan dan pergi ke kota terlarang terakhir kali. Kali ini, pertemuan pengadilan dapat diadakan di Siyuan sesuai dengan kode konferensi Daming, yang mana memuaskan para pejabat sipil dan militer. Itu baru awal tahun, dan melihat Kaisar Jiajing 2 kali di luar dugaan mereka. Tahukah Anda, pada tahun-tahun sebelumnya Kaisar Jiajing bahkan tidak pergi ke pengadilan. Mereka bahkan tidak berpikir untuk bertemu Jiajing selama beberapa tahun. Siyuan hanyalah Siyuan, jangan meminta terlalu banyak. Kaisar Jiajing dapat meluangkan waktu untuk mengadakan pertemuan pengadilan sambil menyempurnakan ramuan dan mengolah keabadian. Hari ini, Zhu Ping'an mengenakan seragam kekaisarannya pagi-pagi sekali dan tiba di gerbang istana Siyuan pagi-pagi sekali. Di tahun ini, jauh lebih sulit bagi Kaisar Jiajing untuk pergi ke pengadilan daripada memenangkan lotre jackpot. Peluang ini tidak mudah, dan semua pejabat sipil dan militer menghargainya. Tak butuh waktu lama bagi kelompok birokrasi paling elit dinasti Ming berkumpul di depan istana Siyuan. Ketika saatnya tiba, gerbang istana Siyuan dibuka lebar-lebar, dan semua pejabat sipil dan militer berbaris sesuai pangkatnya. Zhu Ping'an memimpin Jinshi di belakangnya. Ruang pemeriksaan ujian istana terakhir terletak di Aula Siyuan, kali ini sidang pengadilan masih diadakan di Aula Taisu. Para pejabat kuil Honglu memimpin para penjaga istana lebih awal dan meletakkan kotak arloji berukir pola naga sekitar 3 meter dari sisi timur gerbang istana Taisu. Melihat kotak arloji berpola naga ini, Zhu Ping'an tahu dengan jelas. Kotak meja bermotif naga ini adalah tempat Anda dapat meletakkan meja ucapan terima kasih atas nama Jinshi. Ungkapan terima kasih di atas semuanya merupakan prosedur yang tetap, dan isi ungkapan tersebut tidak memiliki ruang untuk dikembangkan. Ungkapan terima kasih Zhu Ping'an telah ditulis di bawah bimbingan pejabat kuil Honglu selama pelatihan di kuil Honglu. Tak lama kemudian, kereta Kaisar Jiajing, yang dikawal oleh pengawal Jinyi, datang dari kejauhan. Restoran Jinyiwei bernama Lu Bujia. Kata Lu dalam Lu Bujia tidak berarti babi rebus, tetapi merupakan karakter semu untuk Lu, yang berarti perisai. Han Guanyi memiliki penjelasan rinci tentang spesifikasi mengemudi buku Lu, perintah mengemudi kaisar disebut Lu, dan para prajurit serta penjaga menggunakan baju besi dan perisai sebagai tatanan luar. Pembukaan, semuanya disebut buku, sehingga disebut buku halogen. Para penjaga di Jinyi memegang perisai perak besar dan memegang melon emas, pucuk harta karun, bendera, dan senjata upacara lainnya untuk menjaga di sekitar kereta Kaisar Jiajing. Ada juga musisi istana yang menemaninya. Musik tak ada habisnya sepanjang jalan. Ada suara cambuk di langit cerah, dan Kaisar Jiajing melontarkan liang naik ke atas panggung. Para pejabat sipil dan militer meneriakkan hidup panjang umur tsunami, berlutut 3 kali dan berlutut untuk memberi hormat dari langkah-langkah tersebut. Mereka tidak dapat mendengar apa yang terjadi di aula, jadi mereka hanya bisa mengikuti kerumunan. Berlutut dan berlutut lagi. Setelah upacara antara kaisar dan para menterinya, topik utama pertemuan pengadilan dimulai. Atas nama Jinshi baru. Seorang pejabat dari kuil Honglu menuruni tangga dan memimpin Zhu Ping'an menaiki tangga. Ketika dia sampai di meja pola naga di luar gerbang timur aula utama, dia meminta Zhu Ping'an untuk menempatkannya meja syukur di atas. Meja berpola naga. Zhu Ping'an berlutut di bawah bimbingan pejabat kuil Honglu. Dia memegang arloji syukur dan meletakkannya di atas meja. Setelah meletakkan arloji itu, Zhu Ping'an melakukan upacara 3 berlutut dan 9 kowtow lagi sesuai dengan persyaratan pelatihan di kuil Honglu. Setelah menyelesaikan penghormatan, Zhu Ping'an kembali ke posisinya di kaki tangga. Saat Jinshi yang baru dipromosikan berdiri di kaki tangga. Masuk, Ming Zhan petugas berteriak dengan marah. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pejabat dari kuil Honglu keluar dari antrian dan berjalan ke kasus Long Wen.
Dia mengambil jam tangan terima kasih yang ditinggalkan Zupingan di sana dengan kedua tangannya, berjalan ke aula utama dan berlutut di depannya, memegangi Xian di tangannya dan berlutut di tengah aula. Suan Biao, teriak pejabat kuil Honglu lagi. Isi daftar terima kasih dan ringkasan di akhir. Jinsi yang baru dipromosikan memiliki penonton. Petugas pujian berteriak lagi. Zupingan memimpin Jinsimen yang baru dipromosikan ke aula utama dan membungkuk 3 kali dan berlutut 9 kali kepada Kaisar Jiajing, yang sedang duduk di singgasana naga. Anda boleh masuk Akademi Kekaisaran atau Departemen ke-6 dari Yamen. Aku bekerja dengan kata-kata, dan aku merasa damai dengan pekerjaanku. Simpan materi untuk rumah bajik Anda untuk digunakan di masa depan. Jangan bermalas-malasan, kalau tidak saya tidak akan bersikap lunak. Kaisar Jiajing, yang sedang duduk tinggi di kursi naga, memandang Jinsi yang baru dipromosikan yang sedang berlutut di aula, mengangguk puas, dan membuka mulutnya. Saya akan mematuhi dekret suci. Zupingan dan yang lainnya berlutut dan menjawab. Setelah itu, Kaisar Jiajing berhenti berbicara. Dia menghargai kata-katanya seolah-olah itu emas. Petugas pujian mengumumkan bahwa upacara telah selesai. Zupingan dan yang lainnya berdiri untuk berterima kasih atas upacara tersebut, dan kemudian tiba di bawah bimbingan pejabat dari kuil Honglu. Di akhir upacara, para pegawai. Secara umum, setelah upacara syukuran selesai, pertemuan akan selesai dengan sukses, dan seluruh pejabat sipil dan militer akan kembali ke rumah masing-masing. Namun, ada beberapa perbedaan hari ini. Setelah pembacaan sesuai prosedur, ketika sidang akan berakhir sesuai prosedur, tiba-tiba terdengar suara dari antrian, pejabat sipil dan militer. Saya memiliki tugu peringatan ini. Sebuah suara yang jelas memecah kesunyian aula dan menarik perhatian semua orang. Di mata semua orang, seorang pria berusia 40-an, berpenampilan anggun, dan mengenakan setelan ikan terbang keluar dari antrian pejabat sipil dan militer, memegang papan wat, keluar dari antrian dan berteriak keras kepada Kaisar Jiajing, yang duduk tinggi di singgasana naga. Suaranya jernih dan nyaring, ekspresinya serius, dan dia menantikan kematian.